Sebelum memulai ibadah hari ini, yang pertama, orang tua wajib mempersiapkan anak-anak seperti layaknya akan beribadah di gereja, memakai pakaian rapi. Yang kedua, ajak anak-anak untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir, ikut bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan Tante Asi dan Kak Teddy. Iya, kita akan memuji Tuhan pagi hari ini. Adik-adik udah siap ke semua kan ya? Ayo kita bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian. Hati yang gembira adalah obat ya. Adik-adik tetap semangat di dalam memuji Tuhan. Ayo kita bangkit berdiri semuanya. Kita menaikkan satu pujian. Hati yang gembira adalah obat. Yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Gembira adalah obat. Tetap semangat, ayo. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang senang, hati yang gembira Tuhan senang. Katakan sekali lagi, hati yang gembira, hati yang gembira Tuhan senang. Amin. Nah, kalau adik-adik semuanya senang, hatinya gembira, Tuhan juga ikut senang. Amin. Ayo kita siapkan lagi, kita naikkan satu pujian bahwa Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ayo kita mau siapkan lagi pujian ini satu kali lagi. Ayo adik-adik ya, tetap semangat dalam memuji Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, dialah menara dan kota perlindungan. Katakan Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, dialah menara dan kota perlindungan. Katakan bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan ku selalu bersyukur, selalu bersyukur, sebab cintamu padaku
takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Amin. Ya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Halo, selamat pagi buat adik-adik Victory Kids. Khususnya pada pagi hari ini untuk adik-adik kelas Indria dan kelas-kelas Pratama. Nah, pada pagi hari ini adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, Engkau tolong kami, Engkau berkati kami, sehingga kami boleh mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, pada hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Dan tema firman Tuhan hari ini dengan judul, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan ayat firman Tuhannya terambil dari Lukas 24 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-49. Dan Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-29. Namun sebelum kita melanjutkan cerita ini, Kak Billy pengen nanya dong. Kak Billy pengen tahu, apakah adik-adik masih ingat nggak firman Tuhan minggu kemarin yang dibawakan oleh Tante Lan Ing? Masih ingat nggak cerita tentang apa? Nah, benar sekali. Minggu kemarin Tante Lan Ing cerita tentang Tuhan Yesus menampakkan diri kepada 2 orang. Jadi pada waktu itu ada 2 murid Tuhan Yesus yang sedang berjalan kaki menuju ke kampung Emmaus. Nah, ketika mereka berjalan dengan muka yang sedih. Karena apa? Karena mereka sedang diliputi oleh kesedihan, di mana guru mereka yang selama ini bersama-sama dengan mereka, yaitu Tuhan Yesus, telah mati, dikuburkan. Namun di sepanjang perjalanan tiba-tiba Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada 2 orang ini, yaitu yang salah satunya bernama Kleopas. Nah, sambil mereka berjalan, mereka sambil bercakap-cakap, mereka sambil bercerita. Apa yang mereka ceritakan? Ya, benar sekali. Mereka bercerita kepada Tuhan Yesus tentang Tuhan Yesus. Mereka tidak tahu kalau orang yang sedang bersama dengan mereka adalah Tuhan Yesus. Sehingga akhirnya sampailah mereka di rumah. Dan ketika itu Tuhan Yesus membukakan mata kedua murid ini sehingga mereka bisa melihat bahwa ternyata yang mereka bercakap-cakap bersama dengan mereka itu adalah Tuhan Yesus. Wah, adik-adik, gimana ya perasaannya sepanjang perjalanan kita ngomongin orang, tetapi ternyata orang yang kita ngomongin itu adalah Dia yang sedang kita bicarakan. Wah, untung ya mereka tidak memfitnah Tuhan Yesus. Nah, jadi ini lucu loh. Nah, jadi akhirnya murid-murid ini mereka kembali berputar arah, mereka pergi ke yang namanya Yerusalem. Mereka pergi, mereka menjumpai murid-murid Tuhan Yesus. Di mana pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus sedang berkumpul di dalam satu ruangan, yaitu di Yerusalem, karena sudah mulai malam. Nah, ketika mereka berkumpul, maka datanglah kedua orang ini, yaitu Kleopas bersama dengan teman, mereka berkumpul bersama-sama. Mereka bercerita di situ, mereka bercakap-cakap. Apa yang mereka ceritakan? Ada yang tahu? Nah, benar sekali. Mereka sedang bercerita tentang Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Bahwa Tuhan Yesus
hidup. Tuhan Yesus sudah bercakap-cakap dengan mereka, atau mereka sudah bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus sepanjang perjalanan menuju Emmaus. Nah, adik-adik, ketika mereka sedang bercakap-cakap atau bercerita di dalam ruangan itu, tiba-tiba Tuhan Yesus datang. Artinya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah perkumpulan mereka. Dan Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Wah, adik-adik, akhirnya pada semua para murid ini mereka pada terkejut. Mereka kaget dan bahkan mereka sangat diliputi yang namanya ketakutan. Karena apa? Mereka berpikir bahwa mereka sedang melihat hantu. Karena apa? Karena ketika mereka berada di dalam rumah atau di sebuah ruangan di Yerusalem, rumah mereka itu dalam keadaan tertutup, pintu mereka semuanya terkunci. Mungkin kalau ada jendela-jendela semua terkunci. Nah, pertanyaannya nih, Om Billy mau tanya, kalau rumah kita dalam keadaan terkunci, bisa nggak orang masuk? Ayo, siapa yang bisa jawab? Nah, benar sekali. Orang tidak bakalan bisa untuk masuk ke dalam ruangan, kecuali orangnya mengetuk pintu. Tok, 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 tok. Halo, ada orang di dalam kah? Aku mau bertamu nih. Aku mau berkunjung. Kemudian kita membukakan pintu, baru orang bisa masuk. Tapi pada waktu itu Tuhan Yesus, dia tidak melalui mengetok pintu. Tetapi Tuhan Yesus secara ajaib dia hadir di tengah-tengah mereka. Nah, ketika melihat hal itu, Tuhan Yesus bilang begini sama murid-muridnya, "Hei murid-muridku, mengapa kalian timbul keraguan-raguan di dalam hati kalian? Lihat, lihat tanganku, kakiku bekas paku ini. Akulah ini Yesus, rabahlah aku," kata Tuhan Yesus kepada mereka. Namun adik-adik, para murid itu saking mereka herannya, terkejutnya, takutnya, mereka juga belum percaya. Mereka nggak percaya kalau itu adalah Yesus. Namun Tuhan Yesus bilang begini kepada mereka, adakah makanan di sini? Adakah makanan yang bisa dimakan? Kemudian para murid-murid ini mereka memberikan kepada Tuhan Yesus sepotong ikan goreng. Ingat ya, sepotong ikan goreng. Kemudian Tuhan Yesus dia makan ikan goreng di depan mereka sambil berkata kepada mereka, inilah aku. Hantu dia tidak berdaging, hantu dia tidak bertulang. Kalau aku berdaging dan bertulang. Akhirnya Tuhan Yesus mulai bercerita kepada mereka bahwa apa yang direncanakan Allah yang tertulis di dalam kitab suci harus digenapi. Bahwa Yesus adalah sang juru selamat. Bahwa Yesus harus menderita. Bahwa Yesus akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Wah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus berkata demikian, kemudian Tuhan Yesus membukakan pikiran mereka. Nah, ketika Tuhan Yesus membukakan pikiran mereka, akhirnya mata mereka, pikiran mereka terbuka. Mereka melihat Tuhan Yesus. Mereka baru mengerti, percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu sungguh benar. Bahwa semua yang terjadi, yang dikatakan Tuhan Yesus itu memang harus terjadi. Karena semuanya adalah rencana dari Allah Bapa. Wah, adik-adik, kemudian Tuhan Yesus bilang begini, jadi kalian harus pergi, gak boleh diam di sini, gak boleh tinggal terus di sini. Kalian harus pergi, kalian harus memberitahukan kepada semua orang bahwa Tuhan Yesus telah hidup, bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat, bahwa Tuhan Yesus adalah Allah. Kalian harus pergi, tapi ingat murid-muridku, kalian harus memulai terlebih dahulu di Yerusalem. Nah, pertanyaannya adik-adik, kenapa ya Tuhan Yesus menyuruh terlebih dahulu kabar itu harus disampaikan di Yerusalem? Nah, kita harus tahu
bahwa kejadian itu terjadi di Yerusalem. Jadi gak mungkin, contohnya nih, kejadiannya terjadi di Bandung. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang di Bandung, menemui muridnya di Bandung. Terus kemudian Tuhan Yesus gak mungkin dia bilang begini, hei murid-muridku, kalian harus pergi ya, sampaikan berita ini kepada orang-orang yang ada di Jakarta sana, atau kepada orang-orang yang ada di Surabaya sana, atau yang ada di Yogyakarta, atau yang ada di Sumatera, atau di tempatnya Kabili, Pulau Sumba, NTT. Gak mungkin. Tapi kata Tuhan Yesus harus dimulai dulu di mana kalian sedang berada. Jadi pada waktu itu Tuhan Yesus ingin kepada murid-muridnya, kalian harus memulai dulu di lingkungan sekitar kalian, di mana kalian tinggal, di mana kalian berada, yaitu Yerusalem. Dan ingat, Allah akan mengirimkan Roh Kudus dan Roh Kudus akan memampukan kalian untuk menyampaikan kisah tersebut. Wah, adik-adik, sungguh luar biasa ya. Tuhan Yesus menyuruh para muridnya dan dijanjikan akan disertai oleh yang namanya Roh Kudus, dan Roh Kudus akan memampukan mereka untuk menyampaikan tentang kabar keselamatan, tentang Yesus yang hidup, tentang Yesus yang sudah bangkit, tentang Yesus adalah sang juru selamat. Namun adik-adik, di sisi lain, ketika Yesus datang bertemu dengan murid-muridnya atau menampakkan diri kepada murid-muridnya di dalam ruangan yang terkunci, ada satu atau salah seorang murid Tuhan Yesus yang tidak hadir pada waktu itu. Nah, akhirnya setelah itu murid-murid yang sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, kemudian mereka bercerita dong. Kalau kita dapatkan berita yang mengembirakan, pasti kita bercerita kepada teman kita. Nah, murid-murid Tuhan Yesus yang sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, kemudian juga mereka bercerita kepada salah seorang murid Tuhan Yesus. Dan namanya adalah Thomas atau yang disebut dengan Didimus. Mereka bilang begini, Thomas, Tuhan Yesus sudah bangkit. Kami sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Yesus hidup, Thomas. Nah, apa yang dijawab sama Thomas? Adik-adik mau tahu? Jawaban Thomas bilang begini, udahlah, gak mungkin. Aku gak akan percaya. Aku tidak akan percaya apa yang kalian ngomong. Kecuali aku melihatnya dengan mataku sendiri ini. Kecuali aku mencucupkan jarinya ke lambungnya yang bekas ditusuk itu. Jadi sebelum aku melihat Tuhan Yesus dengan mata kepalaku, dan sebelum aku mencucupkan jariku, aku gak bakalan percaya. Waduh, susah juga ya adik-adik kalau kita punya teman yang susah percaya. Padahal kita sudah ngomong serius, padahal kita sudah ngomong yang sebenar-benarnya, tapi dia gak percaya. Nah, akhirnya setelah itu 1 minggu kemudian, murid-murid Tuhan Yesus ini bersama dengan Thomas, mereka kembali berkumpul di sebuah rumah di Yerusalem. Rumah yang sama di mana Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Nah, ketika mereka berada di dalam sebuah rumah bersama dengan Thomas, sama, pintunya semua sudah terkunci. Dan bahkan kalau ada jendela juga, pasti semua terkunci. Jadi, tidak mungkin orang bisa masuk kecuali kita membukakan pintu. Jadi pada waktu itu, sementara mereka berada dalam ruangan yang sama lagi, tiba-tiba Tuhan Yesus datang dan menampakkan dirinya lagi kepada murid-muridnya bersama Thomas tadi itu yang tidak percaya. Dan Tuhan Yesus bilang begini, damai sejahtera bagi kamu. Nah, setelah Tuhan Yesus berkata demikian, kemudian Tuhan Yesus berkata, hei Thomas, sekarang lihatlah aku. Akulah ini sendiri. Dan sekarang ulurkan tanganmu dan cucukkan tanganmu, jari tanganmu itu ke bekas lambungku. Lihat tanganku bekas paku. Lihat kakiku bekas paku. Mungkin Tuhan Yesus menunjukkan semuanya kepada Thomas. Jangan sampai lagi kamu tidak percaya ya Thomas, kata Tuhan Yesus. Kemudian adik-adik apa yang terjadi? Kemudian Thomas bilang, ya Allahku, ya Tuhanku. Artinya Thomas percaya atau enggak? Percaya.
Jadi pada waktu itu setelah Thomas menyaksikan Yesus dengan mata kepalanya sendiri, akhirnya Thomas menjadi percaya. Wah, Thomas ya benar-benar ya, mesti dia harus saksikan sendiri baru bisa percaya. Namun Tuhan Yesus belum begini. Thomas, kamu percaya karena kamu melihat aku, karena kamu telah meraba aku. Tetapi berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Wah adik-adik, jadi ternyata yang Tuhan Yesus kehendaki adalah kita nggak perlu melihat Tuhan Yesus dulu baru percaya. Kita nggak perlu meraba Tuhan Yesus dulu seperti apa yang dikatakan oleh Thomas. Cukup dengan kata percaya saja. Kita beriman kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus telah hidup, dan Tuhan Yesus ada juru selamat kita. Tuhan Yesus mengatakan kepada kita berbahagia. Nah adik-adik, melalui kisah firman Tuhan hari ini ada 3 hal yang kita harus pelajari. Yang pertama, bahwa Yesus yang kita sembah, dia benar-benar hidup. Buktinya, dia bisa menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Dia bisa makan ikan goreng. Dia bisa hadir di tengah-tengah murid-muridnya. Jadi Allah kita adalah Allah yang apa? Hidup. Sesuai tema Paskah kita 2 minggu lalu, Jesus is alive. Yesusku hidup. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Jadi ingat yang pertama yang kita pelajari hari ini adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh hidup. Yang kedua, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha hadir. Jadi Tuhan kita adalah maha hadir. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Termasuk rumah yang sudah terkunci pun bagi manusia untuk masuk di dalam rumah yang terkunci sangat mustahil. Tapi bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Karena Allah kita adalah Allah yang maha hadir. Jadi adik-adik, kalau adik-adik punya masalah, adik-adik pengen curhat sama Tuhan, adik-adik pengen berdoa sama Tuhan, yuk berdoa sama Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhan hadir ya di tengah-tengah masalah kita, di tengah-tengah pergumulan kita, di tengah doa-doa kita. Jadi jangan adik-adik berpikir, gak mungkin Tuhan hadir. Rumah aku kan dalam keadaan terkunci. Terus aku juga berada di dalam kamar yang terkunci. Gak mungkin Tuhan hadir. Nah ingat adik-adik, ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa mata Tuhan berada di segala tempat. Jadi Tuhan akan melihat kita. Tuhan tahu di mana kita berada. Jadi kita harus percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang maha hadir. Jadi kita tidak akan pernah sendirian. Ada Tuhan Yesus yang bersama dengan kita. Itu yang kedua ya. Dan yang ketiga, kita harus percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang menghendaki kepada kita supaya kita percaya kepada Tuhan walaupun kita tidak melihat. Tuhan Yesus mengkehendaki kepada adik-adik Indria, adik-adik Pratama, kepada Kak Billy, kepada papi mami di rumah, kepada opa oma, dan kepada semua keluarga kita bahwa kita harus percaya kepada Tuhan sekalipun kita tidak melihat, sekalipun kita tidak melihat tangannya yang bekas paku, sekalipun kita tidak melihat lambungnya yang bekas tusukan, kakinya bekas paku, kepalanya yang bekas mahkota duri. Tapi kita harus tetap percaya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Nah, itu firman Tuhan kita hari ini. Ingat ya adik-adik, hari ini kita belajar 3 hal ya. Yang pertama, kita harus percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sungguh hidup. Dan yang kedua, Allah kita adalah Allah yang maha hadir. Tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan yang ketiga, kita harus percaya kepada Allah kita sekalipun kita tidak melihat. Karena kata Tuhan Yesus, berbahagialah kamu semuanya. Hai anak-anak Indria, hai anak-anak Pratama. Sekalipun kalian tidak melihat aku, kalian percaya kepada aku, maka
kalian adalah anak-anak yang berbahagia. Jadi adik-adik, jangan kita seperti Thomas. Harus pengen punya bukti. Benar sih, secara manusia kita harus punya bukti. Tetapi ketika kita dengan Tuhan kita, gak perlu bukti ya adik-adik ya. Gak perlu harus melihat terlebih dahulu. Gak perlu kita harus bisa meraba terlebih dahulu. Tetapi cukup dengan iman kita kepada Tuhan Yesus. Kita percaya dalam hati kita dan mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kata Tuhan Yesus, berbahagialah kamu. Nah, ayat hafalannya terambil dari Yohanes 20 ayat yang ke-29b. Bunyinya demikian. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sekali lagi, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yohanes 20 ayat yang ke-29b. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat firman Tuhan hari ini. Kami percaya Engkau Allah yang sungguh hidup. Dan Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Engkau Allah yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan Engkau berkenan kepada kami bila kami percaya kepada Tuhan Yesus sekalipun kami tidak melihat. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati anak-anak Indria, Engkau berkati anak-anak pertama ya Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, masa kecil mereka, masa pertumbuhan mereka, Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka, Engkau tolong mereka Tuhan. Biarlah mereka menjadi anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang percaya Tuhan Yesus. Sekalipun mereka tidak melihat, sekalipun mereka tidak meraba, tetapi mereka percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik, mari kita mengangkat tangan kita dan kita menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Kiranya berkat dari Tuhan Yesus, kasih sayang, sukacita, damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Matius 18 ayat 10, ingatlah jangan menganggap rendah dari seorang anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Terima kasih. Roma 5 ayat 8b. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8b. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8b. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin. Roma 5 ayat 8b. Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Makasih. Matius 18 ayat 10. Ingatlah jangan memandang rendah dari seorang anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Roma 5 ayat 8b. Kristus telah mati untuk kita
ketika kita masih berdosa. Terima kasih, dadah. Roma 5 ayat 8b. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Terima kasih. Roma 5 ayat 8b. 8b. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin. Terima kasih. Roma 5 ayat 8b. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dadah. Matius 18 ayat 10. Ingatlah, jangan menganggap rendah dari seorang anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Roma 5 ayat 8b. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Terima kasih. Roma 5 ayat 8b. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8b. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bye-bye. Ayat 8b. Kristus sudah mati untuk kita sewaktu kita masih berdosa. Terima kasih.